Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menyambung ceramah dari apa yang disampaikan oleh adinda kita tadi berkaitan dengan usia, berkaitan dengan umur. Di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Thauban, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazidu fil umri illal birru wa la yaruddul qadaru illa du'a wa inna rajula la yuhramu rizqah bizzambin yusibu. Kita terjemahkan, la tidak, yazidu bertambah, fil umri umur seseorang, illal birru melainkan melakukan kebaikan, wala yaruddul qadaru dan tidak ada yang bisa merubah ketentuan takdir seseorang, illa doa kecuali adalah doa. Wa inna rajula la yuhramu rizqa bizzambin yusibu. Seseorang baik itu laki-laki ataupun perempuan bisa saja terhalang rezekinya karena perbuatan dosa yang dilakukan. Hadirin rahimakumullah, hadis ini pertama membahas atau bercerita tentang usia. La yazidu fil umri illal birru, bahwasanya usia itu ternyata berdasarkan hadis ini itu Allah Subhanahu wa taala bisa tambahkan. Jadi umur kita ini bisa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin awalnya ketika kita masih berada di dalam kandungan orang tua kita, ditetapkan usia kita hidup jatahnya di muka bumi ini 40 sampai 60 tahun. Tapi karena kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah menambahkan usia kita lebih daripada yang pernah ditetapkan sebelumnya. Bisa saja seseorang awalnya ditetapkan usianya sangat mudah, hidup di dunia singkat. Tapi karena kebaikan yang dia lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tambahkan usianya. Pertanyaannya bagaimana caranya? Padahal usia itu kan sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Makanya ketika kita membaca sebuah hadis atau membaca ayat suci Al-Quran, tidak bisa kita pahami secara tekstual saja. Perlu kita membuka tafsir, perlu kita membuka syarah hadis. Nah, hadis ini itu kemudian dijelaskan oleh ayat suci Al-Quran. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Usia itu bisa bertambah, bisa berubah. Yamhullahu ma yasha', Allah Subhanahu wa taala bisa saja menghapus ketetapannya yang lama, wa yusbit, kemudian menetapkan satu ketetapan yang baru untuk hambanya. Wa indahu ummul kitab. Kenapa? Karena dialah yang memiliki wewenang untuk merubahnya. Termasuk dalam hal ini adalah usia yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana caranya kita bisa panjang umur? Kan pertanyaannya seperti itu. Ya. Ulama kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan usia yang bertambah di sini itu ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang Allah Subhanahu wa taala tambahkan pada usia seseorang itu adalah angkanya, nominalnya. Kalau tadi ditetapkan hanya jatah hidupnya 50 tahun, kemudian ditambahkan lebih daripada itu.
60, 70 bahkan sampai 80 tahun. Ulama kita yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ditambahkan usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala bukan nominalnya, bukan angkanya, tapi apa? Kualitasnya, berkahnya. Meskipun seseorang itu jatah hidupnya di muka bumi ini singkat, usianya meninggal di usia muda, tapi Allah berikan tambahan kualitas keberkahan pada usianya, sehingga meskipun dia telah tiada, telah meninggal, tapi dia masih seolah-olah terasa masih berada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan, amalan-amalan yang pernah dia lakukan semasa hidupnya. Coba kita lihat bagaimana pahlawan-pahlawan kita yang kita kenang saat ini. Ya. Mungkin ada di antara mereka yang usianya singkat, usianya muda meninggal, tapi sampai sekarang masih kita sebut-sebut namanya, masih kita peringati harinya, jasa-jasanya. Itulah usia yang berberkah, usia yang dijalani dengan penuh kebaikan, amalan-amalan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis ini ada kata albirru, la yazidu fil umri illa albirru. Usia itu tidak ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan seseorang melakukan albirru, kebaikan. Kebaikan yang di mana, yang bagaimana yang dimaksud di sini? Ya. Kata albirru itu berbeda dengan kata al-hasan. Albirru artinya baik, al-hasanu juga artinya baik, al-khairu juga bagus artinya, thayyibu juga bagus artinya. Semuanya berarti bagus. Tapi Nabi mengatakan di sini illal birru, menggunakan kata birru. Ya. Kata albirru di dalam Al-Quran itu pertama kali disebutkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, wa barram biwalidati, berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini seseorang yang bisa ditambahkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas angkanya ataupun secara kualitas keberkahan usianya, adalah kebaikan yang dilakukan ya, yang sama ataukah sejajar dengan kebaikan yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Ya. Kebaikan yang dilakukan yang kualitasnya sama dengan ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena beda kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain dengan yang kita lakukan kepada kedua orang tua. Apa bedanya? Beda kualitasnya. Yang pertama, kalau kita melakukan kebaikan kepada kedua orang tua kita, itu kalau betul-betul dia anak yang berbakti, itu niatnya betul-betul penuh dengan keikhlasan, ya, penuh dengan kepatuhan kepada kedua orang tuanya. Niatnya beda. Kita mungkin bisa saja berbuat baik kepada orang lain, tapi mungkin kita ya ada udan di balik batu, ya, ada maunya. Tapi kalau kedua orang tua, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu biasanya niat kita sangat tulus sekali. Ya. Ulama kita mengatakan bahwa sebagai seorang anak, sebenarnya kita tidak cukup hanya sekedar berbakti kepada kedua orang tua, taat kepada kedua orang tua, tapi juga mesti kita melakukan bagaimana caranya untuk membahagiakan orang tua kita. Nah, kebaikan yang bisa menambah usia seseorang itulah adalah kebaikan yang kita lakukan yang kualitasnya sama dengan ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus, itulah yang bisa ditambahkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadis pendukung. Nabi pernah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Ini juga resep lain supaya usia kita berberkah. Siapa yang ingin ditambahkan usianya, dilapangkan rezekinya,
falyasil rahimahu. Hendaknya lah dia memperbanyak, mempererat tali silaturahim. Ya, silaturahim itu tidak terbatas hanya kepada keluarga saja, tapi semua yang kita kenal, ya, itu ajaran agama kita mengajarkan untuk selalu menyambung yang namanya tali silaturahim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hadis ini Nabi bersabda, wala yaruddul qadaru illa du'a. Takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Ya, dalam hadis lainnya Nabi bersabda, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Ya, jadi jangan kita bosan-bosan untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasib yang ada pada kita saat ini itu bisa saja berubah dengan doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang takdir itu ada dua jenisnya. Ada takdir yang memang tidak bisa dirubah. Namanya dalam teologi itu takdir ijbari. Itu tidak bisa dirubah. Contohnya seperti apa? Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlahir dengan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Itu tidak bisa dirubah itu takdir itu. Itu 100% hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa merubahnya. Kita terlahir dari lingkungan atau keluarga yang bersuku Bugis, Makassar, Jawa dan sebagainya. Itu takdir, tidak bisa kita rubah. Tidak bisa kita minta sama Tuhan, ya Allah nanti ketika saya mau lahir, lahirkan saya sebagai orang Arab umpamanya, biar hidung saya mancung. Ya, tidak bisa kita minta. Ya. Atau lahirkan saya sebagai orang Eropa supaya kulit saya putih umpamanya, tidak bisa. Itu takdir ijbari. Tidak bisa kita rubah. Nah, ada takdir yang namanya takdir ikhtiari. Inilah yang bisa dirubah oleh doa itu. Ada pilihan di situ. Ya, ada pilihan. Ya, karena tadi di masjid setelah sholat dia berdoa minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluar dari masjid ditabrak motor. Ya. Tapi padahal sudah berdoa. Andai kata dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bukan saja motor yang tabrak dia di luar, bisa saja mobil lebih parah. Padahal awalnya mungkin ditakdirkan oleh Allah sebentar keluar dari masjid ini mendapatkan musibah, ditabrak mobil. Tapi karena doanya minta keselamatan, Allah rubah dari musibah yang besar menjadi musibah yang lebih kecil yang tidak mencederainya. Bisa jadi takdirnya ketika keluar dari masjid mungkin akan tertusuk paku kakinya. Tapi karena dia berdoa tadi di masjid minta perlindungan, meskipun paku itu menusuk kakinya, tapi tidak tembus ke kakinya, cuma sendalnya yang kena. Itu karena doanya. Itu bisa dirubah, namanya takdir ikhtiari. Sama dengan rezeki kita. Rezeki itu bisa dirubah. Ya. Dengan doa, juga tentunya ditambah dengan usaha. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajula la yuhramu rizqa bizambin yusibu. Seseorang itu bisa terhalang rezekinya disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Mungkin pernah kita merasakan kenapa rezeki saya ini susah sekali. Kenapa saya susah sekali dapat pekerjaan, susah sekali dapat uang, ya, rezeki saya kurang. Kita introspeksi diri. Bisa saja mungkin atau bisa jadi kita pernah melakukan dosa, kesalahan, sehingga dengan kesalahan yang kita lakukan itu Allah menutup pintu rezekinya kepada kita. Ya. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sebaliknya kebaikan yang kita lakukan
itu sebenarnya yang membuka satu persatu pintu-pintu rezeki bagi kita. Ada banyak sekali pintu rezeki yang Allah bukakan kepada kita. Nah, tapi kalau semakin banyak dosa yang kita lakukan, rezeki kita itu terhalang. Ya. Tapi ada juga Ustaz orang yang tiap hari mabuk-mabuk saja, tidak sholat juga. Ya. Kalaupun dia ke masjid nanti hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tapi rezekinya bagus. Ya, rumahnya bagus, kendaraannya juga bagus. Nah, hati-hati. Rezeki itu tidak selamanya materi. Rezeki itu tidak selamanya harta. Rezeki itu bisa saja banyak macamnya. Kesehatan itu juga rezeki. Biar banyak wanta kalau sakit-sakit kita tidak bisa makan daging, ya, kolesterol, tidak bisa makan nasi, ada penyakit gula, meskipun banyak uangnya. Ya. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki itu juga bisa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesalehan spiritual. Kita semakin rajin beribadah, semakin giat sholat berjamaah di masjid, itu rezeki semua itu. Orang-orang di sekitar kita senang dengan kita. Meskipun secara material kita kekurangan, tapi banyak teman yang siap membantu. Kenapa? Karena kita dicintai di tengah-tengah masyarakat. Hadirin Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Inilah mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.